Silakan. Chapter 2 mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang berangkat teman-teman. Ya. Berarti Joni, Aldo, dan Amin. Oke. Berarti dari 37 yang tidak berangkat 4 ya. Yang berangkat yang ketiga soal. Gimana Pak? Jalan semua? Biasa dapat belum? Untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke dalam materi. Jadi mata pelajarannya setiap buat dengan mata pelajaran. Nah, yang yang pertama ini. Oke, sambil saya perhatikan slide-nya. Nah, membuat visualisasi kebutuhan pengguna. Di sini sudah saya buatkan slide. Slide presentasinya bentuknya seperti game tampilannya. Jadi, oke. Jadi nanti yang akan kita buat adalah user persona. Dan user persona ini adalah visualisasi dari kebutuhan pengguna. Kira-kira kalau bahas tentang kebutuhan pengguna, kalian sebagai siswa, kebutuhan penggunanya itu apa sih? Misalkan pas pembelajaran berikutnya apa aja? B. Kota. Maksudnya ketika kalian belajar, misalkan biasanya kalian tugasnya harus diselesaikan di sekolah. Nah, misalkan ketika pas belajar daring, itu kan tugasnya bisa diselesaikan di rumah ya. Nah, kebutuhan untuk menyelesaikan tugas itu apa sih? Supaya kalian dapat nilai lagi. Kira-kira kebutuhan tambahannya. Waktu, oke. Next. Agenda yang akan kita bahas hari ini ada 4 komponen. Yang pertama menelaah kebutuhan pengguna, memenuhi kebutuhan pengguna untuk tambahkan, kemudian memproyeksikan kebutuhan pengguna dengan user persona, lalu mengajukan fitur aplikasi untuk pengguna. Apa permasalahan yang ada itu terkait belajar, lalu bagaimana belajar dia yang ada diberikan. Contohnya, salah satu dari pertanyaan ini adalah contoh ketika menggali kebutuhan pengguna sebelum masuk ke user persona. Sebagai siswa, pastinya ada permasalahan yang Anda hadapi terkait belajar. Misalkan tugasnya terlalu banyak atau tugasnya tidak bisa diselesaikan di sekolah. Nah, menurut kalian, apakah dengan tugas harus diselesaikan di sekolah ini cukup efektif atau tidak? Menurut kalian, ketika sulit, efektif ya? Nah, silakan mengajukan tesnya. Pakai HP masing-masing bisa di-scan di QR code-nya atau pakai link yang juga saya berikan di grup tadi untuk pembagian kelompok nantinya. Jadi, ya, nah ini untuk link. Kemarin kan kita sudah menerapkan dengan yang seperti ini ya. Jadi pembuatan atau brainstorming dengan menaruh di kertas post-it. Kemudian untuk menggali kebutuhan pengguna, kemarin kita sudah berpakai bentuk gelas. Lalu lanjutannya, sekarang kita akan buat yang namanya user persona. Nah, user persona ini nanti sifatnya adalah bersifat karakter yang secara aktif menggambarkan kebutuhan yang akan didalami di dalam user tersebut. Oke. Kira-kira dari video ini yang ditayangkan, gambaran kalian terkait dengan user persona itu apa? Kelompok. Itu pekerjaannya nanti, dari user persona ini nanti kan dia bentuknya seperti gambarkan. Misalkan kalian buat sistem Google Online contohnya. Misalkan Chelsea sebagai mentornya. Nah, bukunya Chelsea sebagai pengajarnya itu apa? Kemudian misalkan Risa nanti dia sebagai muridnya di Google. Nah, Risa ini pengen apa? Di Google Online itu tapi supaya terfasilitasi kan seperti itu. Oke. Nah, ini contoh projectnya. Jadi nanti yang kita kerjakan akan seperti ini. Nanti secara kelompok, satu kelompok akan berisikan laporan.
Nah, ini contohnya customer persona, kemudian nama, umur. Nah, di dalam persona, ini ada opsinya. Adalah karakter fungsi dari representasi pengguna yang akan menggunakan sebuah produk yang dikembangkan. Jadi nanti sebelum buat produk, baiknya kita membuat yang namanya desain sistem, lalu buka pengguna, dan masuk ke desain persona. Kemudian kenapa persona dibutuhkan? Kira-kira kalau tanpa menggunakan desain, misalkan Sela ini ternyata dia salah satu owner rental mobil. Anggap saja gitu ya, Sel. Gak jaminkan ini? Nah, Sela sebagai seorang pemilik rental mobil, dia kira-kira kebutuhannya apa, Sel? Ya kebutuhannya pertama memang mobil ya. Kalau gak ada mobil, gak ada yang direntalkan. Terus apa lagi? Apa? Salah kira-kira? Tempat untuk menaruh mobilnya. Terus apakah Sela butuh sistem untuk rental mobil? Coba tanya pada bosnya. Bos, betul? Betul. Oke. Nah, rental mobil kira-kira lebih mudah pakai aplikasi atau datang langsung? Dua-duanya. Kenapa dua-duanya? Oke, boleh. Jadi lebih nyaman difasilitasi dua-duanya. Jawaban yang bagus dari nanti ya. Yang lain ada pendapat lain? Nah, di sini kenapa persona dibutuhkan? Karena persona dapat membantu tim pengembang sebagai desainer, developer, sebagai gambaran realistis dalam merancang sebuah produk yang mengutamakan kenyamanan pengguna. Nah, jadi dari segi user, dari segi UI dan UX pada segmen pengguna yang sesuai. Contohnya tadi, kira-kira siapa sih orang-orang yang membutuhkan rental mobilnya? Siapa? Mas Sela kira-kira pelanggannya. Kalau orang yang butuh rental mobil, siapa aja orang yang butuh rental mobilmu? Jelasnya nomor satu, orang yang belum punya. Seperti itu kan jawabannya sederhana. Nah, kemudian yang kedua, orang yang ingin berpergian jauh dengan jumlah orang yang punya. Nah, ada beberapa solusi yang dapat kalian manfaatkan. Contohnya di sini Canva, Express-nya, Canva, jadi ada tiga. Nah, Sela, kemudian di sini kita berbeda katanya. Nah, ini demografisnya. Demografi itu gampangnya tadi tadi. Nah, berapa spesialnya Sela? Misalkan ketika Pak punya rental mobil, saya berapa? 53. Kayaknya sesuai dengan sisa ini. 18 sampai 24 tahun kurang lebih. Ya, dan yang paling masyarakat kualitas itu 24 tahun. Kemudian misalkan dia, nah, apa namanya? Dia degree itu urusannya, jadi dia tadi pendidikan terakhir dia 1. Lalu kelompok bisikan orang ya. Yang pertama, misalkan nanti dari kelompoknya masing-masing sambil punya atau sekian misalkan. Maria, Chelsea, Risa, Gats, Andy, Jonathan. Ya, benar. Elisa, Kreatif, Andy, Fiona Madani, Alvin, Firman. Contoh-contohnya, sebentar saya kasih. Ini contoh yang dibuat dia ya. Contohnya nanti kan buat seperti ini. Kita nah, sekarang kalian tinggal menentukan yang kelompok. Kita akan mengambil tema. Temanya mau kalian tentukan, atau kalian memilih sendiri. Tentukan, oke. Temanya yang pertama kita memilih tempat yang transportasi, gaya hidup dan pariwisata. 5 lembar untuk konsepnya ya. Boleh seperti itu hanya contohnya. Kalau kemarin yang kalian buat seperti itu kan, kurang lebihnya. Ayo kelompok berapa ini yang akur buatnya?
Maksimal 3 atau minimal 3 persona yang dibuat. 3 karakter. Contohnya misalkan kelompokmu Nesya, terus siapa? Ini Erwin, terus si Rika. Rika misalkan siswa sering kurang fokus itu. Nyata, kalau ini nyata ya, bukan fiksi lagi. Terus dan sebagai macamnya, permasalahannya dia apa? Seperti itu. Kelompoknya Nesya, apa jadinya? Pariwisata. Oke, hanya 3 karakter aja nanti yang dibuat ya. Misalkan mewakilkan apa saja itu nanti silakan buat. Dibagi, ada yang menilai kelompok lain, ada yang membuat secara manualnya, tadi ditulis di sini, ada di kanvanya, seperti itu. Dimulai kelompok 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kelompok. Pertama ada Hendra sebagai admin, usia 25 tahun, asal Jepara. Dan kedua adalah Dani sebagai guru berumur 24 tahun, asal Jepara. Dan ketiga ada Ismi sebagai pelajar berumur 5 tahun, asal Jepara. Oke, next. Sebetulnya apa sih? Itu dibacakan aja. Bisa. Indra kebutuhannya yaitu dapat mendaftarkan siswa-siswi ke dalam sistem, dapat melihat informasi kegiatan belajar membaca. Selanjutnya, untuk pengerjaan post-testnya, sudah saya kirim link di grup, atau bisa di-scan di sini ya. Soalnya sama dengan pretest tadi, 10 soal. Setelah tadi pretest kan kita belum dapat teorinya ya. Kemudian post-test sudah dapat teorinya. Nah, silakan dikerjakan post-testnya. Soalnya sama, 10 soal. Bisa di-scan QR di sana, bisa dikerjakan lewat link yang saya share di grup. Mengerjakan silakan pakai HP masing-masing ya. Kalau mau di-scan, di depan ada QR code-nya. Silakan bisa di-scan. Kalau mau lewat link, saya sediakan di grup ya. Sudah saya kirimkan di grupnya. Bisa kalian cek sendiri nanti. Ada 10 pertanyaan terkait dengan kebutuhan pengguna. Nah, di sini post-test fungsinya adalah evaluasi hasil belajar kalian. Jadi setelah mengetahui teorinya, kemudian cara pembuatan dan teknik analisis user persona, ini nanti kalian di post-test akan diberikan beberapa pertanyaan, 10 pertanyaan. Ada 10 pertanyaan. Sudah dibuka post-testnya? Silakan dibuka dulu, dikerjakan sambil dikerjakan. Nah, kemudian post-test ini fungsinya untuk mengkategorikan. Jadi, siswa mana saja yang sudah mampu dalam pembelajaran ini, kemudian mana yang belum mampu, dan mana yang tidak mampu mengikuti pembelajaran. Jadi, ada 3 kategori penilaian. Nah, siswa yang berada pada nilai di atas KKM atau nanti di atas nilai 80 dikategorikan sebagai yang sudah mampu mengikuti pembelajaran. Sedangkan yang di antara 50 sampai 80 masih masuk ke kategori yang belum mampu, atau di bawah 80 belum mampu. Kemudian di bawah 50 dikategorikan masih belum mampu mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian remedial dan pengayaan, yang di remedial adalah nilainya yang di bawah 75 KKM, atau di bawah 80 karena hanya 10 soal. Silakan dikerjakan dulu. Silakan dipimpin berdoa untuk mengakhiri pelajaran teman-temannya. Selamat siang. Baik, yang mengikuti pelajaran agama silakan keluar dulu sambil nanti ditunggu gurunya ya. Kemudian recap pembelajaran hari ini bisa kita cek di sini ya. Tadi, nah, terima kasih. Kemudian PC, tolong PC yang nyalakan PC dimatikan kembali. Yang laki-laki persiapan salat Jumat. Itu ya? Tidak, setelah ini menyusun CV sama foto untuk kita bagian debat PKL. Saya akhiri belajar untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.